Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-41, kita akan membahas tentang plat dua arah, bagaimana mendesain tulangan dari plat dua arah. Namun dalam modul kali ini saya akan membahas dengan menggunakan cara yang mungkin lama Sobat Struktur, namun masih banyak digunakan, yaitu cara PPI 71 atau Peraturan Beton Indonesia tahun 71. Nah, kita hanya akan menggunakan koefisien momen yang ada pada PPI 71. Ini adalah materi bahasan kita pada kali ini, yaitu adalah kita menghitung perhitungan plat lantai, terutama untuk two-way slab system atau sistem dua arah dengan cara PPI 71. Nah, kita kembali ke ketentuan ini, bahwa kita punya sistem plat, ada sistem plat satu arah atau one way slab system, kemudian ada sistem plat dua arah, di mana penentu dari kedua ini adalah bahwa rasio perbandingan bentang panjang dibagi bentang pendek atau LY per LX-nya itu eh, harus lebih besar dua kalau kita masuk ke dalam sistem plat satu arah. Kemudian kalau untuk dua arah berarti L panjang dibagi L pendek ini lebih kecil dari dua, kita masukkan ke sistem plat dua arah. Nah, dalam video ataupun modul kali ini, kita akan menghitung momen plat dengan menggunakan cara koefisien momen yang ada pada PPI 71. Walaupun nampaknya sudah cukup lama Sobat Struktur, namun kalau saya jumpai masih cukup banyak perencana-perencana yang menggunakan koefisien momen ataupun cara PPI 71 ini. Sejauh dilakukan dengan dianalisis dengan baik, dihitung dengan baik, kemudian dilakukan pengawasan dan pelaksanaan yang baik, sejauh ini rasanya belum ada cerita kegagalan struktur akibat penggunaan kode yang lama. Kemudian untuk tulang susut dan tulang suhunya, eh, kita akan mengikuti peraturan SNI yang baru begitu. Nah, ini adalah koefisien momen yang sering digunakan oleh perencana, terutama saat mendesain plat. Jadi ini adalah koefisien momen yang terdapat pada Peraturan Beton Indonesia tahun 71 begitu. Nah, umumnya gantung dari kondisi plat. Jadi untuk plat-plat yang tertumpu bebas, kita bisa menggunakan koefisien pada baris pertama. Kemudian yang terjepit elastis di keempat sisinya, kita bisa menggunakan eh, koefisien yang ada di baris kedua, begitu ya. Jadi di sini ada gambar seperti itu. Nah, koefisien momennya tergantung dari rasio bentang panjang per bentang pendeknya. Jadi apabila LY per LX kita katakan 0,5, maka kita ambil nilai koefisien yang ada di kolom ini, begitu. Nah, selanjutnya tentunya tergantung jenis tumpuan. Contoh misalnya untuk kasus 4A hanya tertumpu di sini dan sini. Ini hanya terletak bebas begitu ya. Jadi bisa menggunakan kasus 4A dan seterusnya. Jadi kalau sobat struktur lihat ini adalah perhitungan momen untuk X, mungkin nggak begitu jelas ya. Ini adalah untuk X, kemudian yang ini adalah untuk penulangan arah Y-nya. Jadi penulangannya akan dua arah. Nanti kita akan lihat dalam contoh kasusnya. Nah, ini adalah perhitungan momennya untuk bentang X, ininya sama 0,001, beban merata ultimate-nya, kemudian ini adalah L pendek kuadrat. Arah Y juga sama, baik tulangan lapangan maupun tumpuannya sama, hanya beda plus minus saja di sini. Biasanya 0,001, QU-nya sama, L pendek. Nah, yang membedakan adalah koefisien ini, begitu ya, CX dan CY. CX dan CY tadi diambil dari tabel ini. Jadi kalau baris pertama ini umumnya untuk CX-nya, baris kedua ini untuk CY-nya, begitu ya. Momen lapangan, baris yang ini adalah lapangan, ini adalah untuk tulangan tumpuan. Dalam beberapa kasus kedua baris ini sama besar, begitu ya, kalau kita lihat angkanya. Nah, perhitungan selanjutnya untuk menghitung tulang arah X dan Y dilakukan seperti balok tulangan tunggal. Hanya saja kita ambil B-nya diambil sebesar 1000. Jadi kalau sobat struktur masih ingat rumus ini, AS dikali FY D min A per 2 atau sama dengan 0,85 FC kali A kali B D min A per 2
Itu. Nah, B-nya kita ambil sama dengan 1000 untuk plat. Ya. A-nya masih sama, adalah tinggi blok tegangan ini ya, superstruktur ya. Ini adalah A-nya, ini adalah CC-nya, kemudian di sini ada T-nya. Ya. CC-nya 0,85, FC, AB, sementara T-nya sama dengan AS kali FU. Selimut beton pada plat umumnya diambil 20 mm, terutama untuk plat-plat dalam yang tidak terekspos dengan udara luar. Nah, ini adalah gambar hasil penulangan plat. Jadi untuk kita sebut bentang pendeknya arah X, bentang panjang arah Y. Tulangan dalam arah pendek umumnya dipasang paling luar. Jadi kalau kita bikin potongan ke sana, maka tulangan kita akan terlihat seperti ini ya. Jadi ini kita bikin potongan, kita akan seperti itu. Nah, maka kalau kita buat potongan, tulangan yang warna ungu ini akan terletak di luar, gitu ya. Warna ungu akan terletak di luar, gitu. Kemudian yang warna hijau akan arah memanjangnya. Nah, kalau kita lihat tulangan yang ungu, ini ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada pemberhentian tulangan di arah pendek begitu ya. Ya, nah ini umumnya diambil kurang lebih 2/4 daripada LX gitu ya, karena kemari adalah 1/4 bentang, kemari juga 1/4 bentang. Nah, sehingga kalau kita lihat penulangan yang ungu, tulangan pendek jaraknya 400, tulangan panjang jaraknya 400 gitu ya. Artinya apa? Kita punya tulangan pendek di sini, punya tulangan panjang di sebelahnya, di seling tulang pendek lagi, tulangan panjang lagi begitu ya. Nah, ini dengan ini jaraknya 400. Kemudian ini dan ini jaraknya 400. Sehingga praktis sebetulnya di bagian lapangan ini adalah diameter 10, jaraknya 200. Ya, mungkin nanti dalam kesempatan lain kita akan lihat cara penggambaran tulangan yang lebih detail. Namun ini adalah hasil perhitungan yang akan kita gambarkan. Kita akan lihat contoh soalnya. Diminta untuk mendesain tulangan plat dua arah dengan ukuran 3 kali 4,8 meter. Beban merata sudah termasuk berat sendiri plat 5,8, beban hidup 4,8, mutu beton, mutu tulangan. Asumsikan plat tertumpu jepit elastis 34 sisi. Jadi nanti kita akan ambil dari kuesionen PPI yang gambarnya begini ya, superstruktur ya, kasus yang kedua, kasus 2. Kita akan ambil koefisien dari sana. Hitunglah momen dalam kedua arah menggunakan koefisien momen PPI 71. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita punya LY-nya adalah 4,8, LX-nya yang pendek adalah 3, sehingga LY dibagi LX sama dengan 4,8 bagi 3, 1,6. Ya. Nah, untuk LY per LX 1,6 kita lihat koefisiennya 1,6 berarti di sini. Kemudian, nah, koefisiennya yang kita lihat ini ya. Jadi kita punya CX-nya 58, CY-nya 36. Begitu. Nah, kita akan gunakan. Jadi CX tadi kita sama dengan 58, CY-nya sama dengan 36. Kita hitung momen arah X-nya, MLXU. Sorry, kita hitung dulu QU-nya ya. 1,2 D tambah 1,6 QL. 1,2 dikali 5,8 ditambah 1,6 dikali 4,8. Nah, kita dapatkan 14,64 kN per meter persegi. Nah, MLXU sama dengan MTXU negatif 0,001 IU L pendek kuadrat dikali CX. Nah, kalau sobat struktur hitung 0,01, IU-nya 14,64, L pendeknya tadi adalah 3 meter, 3 kuadrat, CX kita adalah 58, sehingga ini hasilnya adalah 7,64 kilonewton per meter. Nah, sorry, kilonewton meter. Kemudian arah Y kita hitung juga, tulangan lapangan dengan tulangan tumpuan sama, begitu ya, 0,001 QU, ini masih sama L pendek kali CY. 0,001
QU-nya sama, 14,64. L pendeknya 3 kuadrat, CY-nya 36, maka kita dapatkan 4,74 km. Nah, kita udah dapatkan momennya. Lalu langkah kita berikutnya apa? Kalau mau mendesain, di sini saya tinggalkan untuk substruktur semuanya ya. Jadi kita harus desain tulangan arah X, tulangan arah Y, gitu ya. Nah, MU-nya, MLXU, sama dengan min NTXU, MLYU sama dengan min NTYU, begitu. Jadi ini kita dapatkan untuk MLXU-nya 7,64, ini sama dengan 4,74 km. Nah, kemudian arah untuk menghitung selanjutnya gimana? Kita punya database 1000 mm, kemudian D-nya silakan ditentukan, begitu ya. Eh, Dihitung apa tebal platnya berapa dikurangi selimut dikurangi dengan diameter tulangan. Nah, setelah itu superstruktur bisa hitung rasio tulangannya 0,85 Fc per Fy. Pakai rumus seperti balok ya. 1 dikurangi 2 Rn dibagi 0,85 Fc. Nah, Rn sendiri apa? Rn itu didapat dari Ru per V, atau sama dengan Mu per V PD kuadrat. Nah, jadi kita hitung nilai Rn-nya dulu. Nah, ini adalah Rn, kita masukkan rho. Kemudian nilai rho kita cek dengan syarat rho min dan rho max-nya. Kemudian kita bisa hitung AS-nya. Rho dikalikan dengan B dikalikan dengan D. Jadi B-nya 1000, gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung jumlah tulangannya yang kita butuhkan. Nah, kita hitung terhadap dua arahnya. Jadi selesaikan arah X, selesaikan juga arah Y, nanti kita dapat AS arah Y-nya berapa. Mungkin itu silahkan substruktur lanjutkan untuk perhitungannya. Nanti substruktur bisa gambarkan data platnya seperti di contoh di sini. Mungkin itu dahulu untuk apa yang bisa kita pelajari kali ini, begitu ya. Mudah-mudahan berguna untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul pembelajaran lainnya. Salam struktur.